Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah statistik deskriptif. Dan minggu ini kita akan membahas tentang angka indeks. Ya, oke, kita lanjutkan. Saya yakin teman-teman di sini sering mendengar kata-kata indeks, ya, indeks harga saham gabungan, indeks harga konsumen, indeks harga produsen, gitu ya. Atau di mata kuliah ekonomi makro teman-teman juga sudah mempelajari tentang indeks gini. Nah, sebenarnya apa sih indeks itu, gitu ya? Gunanya untuk apa? Dan dia tuh menggambarkan apa sih? Nah, kita masuk ke definisi dari angka indeks itu, yaitu adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasarnya. Nah, ini ada dua hal yang saya highlight, ini tentang perubahan relatif dan dibandingkan dengan tahun dasarnya. Perubahan apa? Yaitu perubahan dari sisi harganya, dari sisi kuantitasnya, atau dari sisi nilainya. Kalau kita bicara tentang perubahan, artinya kita harus membandingkan, ya. Jadi ada hal yang kita bandingkan, misalnya dari kondisinya atau dari waktunya, seperti itu. Nah, untuk angka indeks ini kita akan membandingkan dari sisi waktunya. Itu makanya kita membutuhkan yang namanya tahun dasar. Bagaimana cara kita menentukan tahun dasar? Sebenarnya setiap tahun itu bisa dijadikan tahun dasar dengan syarat, ya. Ada syaratnya. Yang pertama bahwa kita meyakini pada tahun tersebut kondisi perekonomian memang sedang stabil. Ya, jangan sampai kondisi perekonomian itu sedang krisis, gitu ya, atau ada kebijakan baru pemerintah yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Itu yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sebaiknya nih kita tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan. Ya, makanya setiap 10 tahun sekali biasanya tahun dasar itu berganti atau diganti, ya. Jangan sampai terlalu jauh. Kenapa? Karena nanti tidak bisa mewakili kondisi yang saat ini terjadi, ya. Gitu. Kemudian tujuan dari angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam waktu yang berlainan. Ya, jadi bagaimana sih caranya kita bisa tahu nih? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian kita tuangkan secara angka atau secara kuantitatif. Nah, makanya kita memerlukan yang namanya angka indeks. Dengan cara apa? Membandingkan waktu, ya, waktu yang sekarang ini yang ingin kita bandingkan dengan waktu-waktu yang sebelumnya, sehingga muncullah yang namanya angka indeks, seperti itu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis angka indeks. Yang pertama adalah dari sisi penggunaannya. Angka indeks itu dibagi menjadi 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Kemudian dari cara penentuannya, angka indeks dibagi menjadi 3 juga, yaitu indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Indeks tidak tertimbang ada dua, yaitu indeks relatif sederhana dan indeks agregat sederhana. Di masing-masing indeks tidak tertimbang ini, ya, nanti kita akan membahas dari sisi penggunaannya, yaitu dari indeks harga relatif sederhana. Kemudian kita juga akan membahas tentang indeks kuantitas relatif sederhana dan indeks nilai relatif sederhana. Begitu juga dengan indeks agregat, nanti kita akan membahas tentang indeks harga agregat, indeks kuantitas agregat, dan indeks nilai agregat. Untuk indeks tertimbang, nanti kita akan membahas tentang harga, ya, indeks harga tertimbang, dan beberapa rumus yang terkait dengan indeks tertimbang, ya. Ada 6 rumus yang nanti akan kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke angka indeks relatif sederhana.
yaitu adalah angka indeks yang dihitung tanpa memperhatikan bobot setiap barang dan jasa. Jadi semua barang dan jasa dilakukan secara sama. Misalnya antara bahan pangan, kemudian dengan pakaian, dengan elektronik, misalnya itu tidak ada bobotnya. Semuanya nilainya sama, gitu. Artinya diperlakukan secara sama, tidak ada pembobotan di sana. Nah, kemudian angka indeks relatif sederhana ini meliputi angka indeks harga relatif sederhana, kemudian kuantitas, kemudian juga nilai. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang tentang harganya, ya, angka indeks harga relatif sederhana. Yaitu adalah angka yang menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Makanya kategori dari indeks harga relatif sederhana ini masuknya ke tidak tertimbang, ya, karena memang mereka tidak memiliki bobot. Jadi semuanya diperlakukan secara sama. Seperti itu. Nah, rumusnya adalah IHT, T ini adalah waktunya, ya. IHT sama dengan HT min H0 dikalikan dengan 100, ya. Kalau kita ngomongin indeks berarti kita berbicara tentang persentase. Hasilnya harus dalam bentuk persentase, makanya dikalikan dengan 100. Nah, IHT ini adalah indeks harga tahun ke T, gitu ya. Dan HT-nya adalah harga untuk tahun ke T, dan H0-nya adalah harga pada tahun dasar. Seperti itu, ya. HT per H0 dikalikan dengan 100. Kemudian yang kedua adalah angka indeks kuantitas relatif sederhana. Tadi kan harga, ya. Sekarang kita berbicara tentang kuantitas. Masih sama bahwa angka indeks ini menunjukkan perkembangan kuantitas relatif suatu barang dan jasa dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Jadi tidak dibedakan, nih. Semuanya diperlakukan secara sama, tidak ada pembobotan. Nah, rumusnya untuk kuantitas ini adalah IKT, indeks kuantitas tahun ke T, ya, sama dengan KT, kuantitas tahun T, dibagi dengan K0-nya, atau tahun dasarnya dikalikan dengan 100. IKT adalah indeks kuantitas tahun ke T, KT adalah kuantitas pada tahun ke T, dan K0 kuantitas pada tahun dasar. Selanjutnya, angka indeks nilai relatif sederhana. Kalau nilai kita membahas tentang nilainya, yaitu menunjukkan perkembangan nilai relatif suatu barang dan jasa dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya itu adalah IVT sama dengan VT per V0 dikalikan 100 atau sama dengan HT dikalikan KT per H0 kali K0 dikalikan 100. Jadi VT ini adalah hasil kali dari indeks harga dan indeks kuantitas relatif, ya. Itu maka nanti kita akan dapat nilai V, di mana V adalah indeks nilai tahun ke T atau value-nya, nilainya. Kemudian VT-nya adalah nilai pada tahun ke T, dan V0 adalah nilai pada tahun dasar. Kemudian kita masuk ke contohnya. Berikut merupakan data tentang harga dan kuantitas produksi beras di Provinsi Lampung dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Kemudian kita diminta untuk menghitung angka indeks relatif harga, kuantitas, dan nilai untuk tahun 2008. Dan diketahui tahun dasarnya adalah di tahun 2005. Ini adalah datanya, data dari kuantitas produksi beras di Provinsi Lampung, ya. Kuantitasnya dihitung dalam jutaan ton, harganya dihitung dalam rupiah. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Ini adalah tabel di soal, saya munculkan kembali, ya, dengan nilai dasarnya adalah di tahun 2005, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita cari, yang diminta adalah
indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks value-nya di tahun 2008. Oke, caranya gimana? Kita lihat di tahun 2008, kita masukkan ke dalam rumus, kita cari harga dulu ya. 2008 berarti HT, yaitu harga tahun ke T, yaitu 6.700 dibagi dengan H0. Harga di tahun dasarnya yaitu 6.500 dikalikan dengan 100%. Maka didapat 103% ya. 6.700 dibagi 6.500 dikalikan dengan 100. 103 hasilnya. 103 ini apa artinya? Bahwa terjadi kenaikan sebesar 3% dari tahun dasarnya. Dari tahun 2005 ada kenaikan sebesar 3% ya. 103 dikurang 100 dapat 3%, itu adalah perubahannya ya, yaitu sebesar 3%. Kemudian kita cari sekarang yang indeks kuantitasnya ya, indeks kuantitas. Kuantitas berarti kita bicara dari sisi kuantitasnya, yaitu untuk tahun 2008 KT-nya adalah 25 dan K0-nya adalah 20 ya. Jadi 25 per 20 dikalikan dengan 100 maka didapatkan 125. Berapa persen perubahannya? Yaitu sebesar 25%. Ya, ingat kalau kita bicara tentang indeks maka hasilnya harus dalam bentuk persentase. Kemudian yang terakhir kita akan cari dari sisi value-nya, dari indeks nilainya, yaitu kita kalikan dulu nih antara 6.700 dikalikan dengan 25, ini dapatnya kalau saya nggak salah 167.500 kalau saya nggak salah, nanti dihitung lagi, silahkan teman-teman hitung. Kemudian 6.500 dikalikan dengan 20, nanti hasilnya, hasil dari penjumlahan antara pengali ya, pengali antara 6.700 ini ya, hasilnya nanti kan diletakkan di sini nih, hasilnya itu harus dibagi dulu dengan hasil perkalian antara tahun dasarnya 6.500 kali 20 ya. Nanti ada di sini, nanti kita baru dibagi, nanti akan didapat hasilnya sebesar 129 gitu ya. 129 berarti adanya perubahan kenaikan sebesar 29%. Seperti itu. Nah, itu sama halnya dengan tahun 2009 ya, tahun 2009, tahun 2010 cara mencarinya sama seperti tadi ya, tinggal dilihat harga untuk tahun yang kita cari dibagi dengan tahun dasarnya ya. Silakan dipelajari lagi, dilanjutkan sendiri, dihitung sendiri untuk tahun-tahun yang berikutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke angka indeks agregat sederhana ya. Agregat kan berarti jumlah yang secara keseluruhan ya. Jadi nanti kita akan, kalau tadi kita hitungnya secara satuan ya, 2008 sendiri, 2009 sendiri, 2010 sendiri. Nah, tapi nanti kita akan melihat dari sisi agregatnya. Jadi secara jumlah secara keseluruhannya gitu ya. Yaitu adalah angka indeks yang menekankan agregasi dari satu barang dan jasa. Angka indeks ini menghitung harga, kuantitas, dan nilai dari sekelompok komoditas yang kemudian dihitung menjadi satu ya, diagregatkan jadi satu. Ini sama dengan angka indeks sederhana yang tadi, tidak menggunakan bobot ya, masih dalam klasifikasi tidak tertimbang ya, makanya mereka tidak menggunakan bobot. Kalau tadi di indeks sederhana kita hanya membahas satu persatu komponen, satu persatu tahun. Nah, kalau yang di agregat kita harus menjumlahkan dulu keseluruhannya sehingga kita menghitungnya menjadi komoditas yang satu, seperti itu. Contohnya adalah angka indeks makanan. Angka indeks makanan ini terdiri atau merupakan agregasi dari beras, jagung, kedelai ya. Kalau yang tadi jagung sendiri kita hitung, beras sendiri kita hitung, kedelai sendiri kita hitung. Tapi kalau untuk agregat maka kita harus menghitung semuanya menjadi satu komponen, yaitu komponen makanan. Nah,
Terdiri dari apa saja sih angka indeks agregat? Sama halnya seperti angka indeks sederhana tadi, bahwa nanti kita akan menghitung tentang indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai, ya, agregat sederhana. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita bahas dulu yang angka indeks harga agregat sederhana. Menunjukkan perkembangan harga agregat suatu kelompok barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya adalah IHAT, ya, indeks harga agregat tahun ke T sama dengan sigma, ya. Kita bicara tentang agregat, kita bicara tentang jumlah, ya, makanya ditulis sigma HT dibagi dengan sigma H0 dikalikan dengan 100, ya. Beda ya dari rumus tadi, tidak ada sigma di rumus tadi. Kalau di rumus agregat ada sigmanya, ya, artinya kita harus tambahkan dulu, kita jumlahkan dulu semuanya. Oke. IHAT itu adalah indeks harga agregat tahun ke T, HT adalah jumlah harga pada tahun ke T, dan H0 adalah jumlah harga pada tahun dasarnya. Oke, selanjutnya angka indeks kuantitas agregat sederhana. Masih sama, yaitu menunjukkan perkembangan kuantitas agregat suatu kelompok barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya, ya, IKAT atau IKAT di sini ya, sama dengan sigma kuantitas tahun ke T dibagi dengan sigma kuantitas tahun dasarnya dikalikan dengan 100. Ya. Ini keterangannya, IKAT indeks agregat kuantitas tahun ke T, KT-nya adalah jumlah kuantitas pada tahun ke T, dan K0 jumlah kuantitas pada tahun dasarnya, ya, jumlahnya, ya, diingat jumlahnya. Kemudian angka indeks nilai atau value agregat sederhana yang artinya adalah menunjukkan perkembangan nilai suatu kelompok barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya adalah IVAT sama dengan sigma VT atau nilai ke T, tahun ke T dibagi dengan sigma V0 dikalikan dengan 100 atau sama dengan sigma HT dikalikan dengan KT, ya, dibagi dengan sigma H0 kali dengan K0 dikalikan dengan 100, ya. VT adalah indeks nilai. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Berikut merupakan data tentang harga dan kuantitas barang sembako di tahun 2010 dan 2015. Artinya adalah bahwa dia sudah menjadi satu komoditas nih, satu satuan tertentu, yaitu menjadi sembako. Tidak lagi dipisah, misalkan dalam sembako misalkan ada beras, kemudian ada gula misalnya, ya. Nah, untuk agregat ini mereka sudah digolongkan menjadi satu, menjadi sembako. Kemudian kita lanjut ke soalnya. Jika tahun 2011 ditetapkan sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga agregat, indeks kuantitas agregat, dan indeks nilai agregat untuk tahun 2013. Harga dalam rupiah dan jumlah dalam ribuan ton. Nah, ini tabelnya ada beras, minyak, gula, bawang merah, bawang putih, ya. Ada price-nya, ada kuantitinya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Ini yang atas tabel masih sama, ya, seperti yang tadi, ya, dari harga beras, minyak goreng, gula, sampai dengan bawang putih dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Sekarang tugas kita pertama adalah kita harus mencari dulu jumlahnya, ya, jumlah dari masing-masing kolom. Price di tahun 2010, quantity di tahun 2010, ya. Kemudian price di tahun 2011, konten 2011 sampai dengan seterusnya, ya. Kita sudah dapat di sini, kita contoh di 2010. 2010 sudah didapat total price-nya adalah 62.000, ya. Kemudian total kuantitinya 13,
price-nya untuk tahun 2011 totalnya ada 63.300, kuantitinya 14 ya. 2012 price-nya 74.700, kuantiti 16. 2013 83.000, kuantiti 19, 124, 21, 147 dan 23. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mencari indeks harga agregatnya. Caranya masih sama. Yang membedakan adalah sekarang karena dimintanya agregat, berarti yang kita gunakan adalah di kolom jumlahnya ya, 52.000. Oke. 62.000 dibagi dengan tahun dasaran di tahun 2011 ya. Tadi di soal sudah ada di tahun 2011, maka didapat 97,95% ya, 97,95%. Begitu juga untuk tahun 2012 sampai tahun 2015. Nah, untuk tahun 2012 indeks harga agregatnya adalah 100 karena memang 2011 ini adalah tahun dasarnya ya. Jadinya nilai indeksnya dia menjadi 100 gitu ya. Kemudian ini juga sama tahun 2012, kita bandingkan dulu agregatnya, jumlahnya 74.700 dibagi dengan 63.300 ya, dikalikan dengan 100 maka didapat 118,01. Selanjutnya sampai dengan tahun 2015. Kemudian kita cari sekarang indeks kuantitasnya ya, indeks kuantitas agregatnya. Yaitu kita lihat kalau kuantitas berarti yang kita lihat adalah di kolom kuantitinya ya, di kolom kuantitasnya yaitu 13. Kita bandingkan juga di kolom kuantitas di tahun dasarnya yaitu 14. Jadi 13 dibagi dengan 14 dikalikan dengan 100. Nanti maka akan didapat 97,95. Begitu juga di tahun 2012, 2013 sampai dengan ke tahun 2015 ya. Kuantitasnya yang kita hitung yang harus kita bandingkan. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta untuk mencari value-nya atau indeks nilainya, indeks nilai agregatnya. Kalau agregat, kalau nilai nanti yang harus kita bandingkan adalah hasil kali dari price-nya dan kuantitasnya. Ya, 62.000 dikalikan 13 untuk tahun 2010. Kemudian kita bandingkan dengan tahun dasarnya. Tahun dasarnya adalah di tahun 2011 ya. Maka 63.000 dikali 14 ya. Nanti hasilnya adalah di 90,95%. Seperti itu ya. Dikalikan dulu antara price-nya dan quantity, maka nanti baru mendapatkan value-nya atau nilainya. Setelah kita mendapatkan nilainya baru kita bandingkan tahun yang kita ingin bandingkan dibagi dengan tahun dasarnya dikalikan dengan 100 gitu ya. Oke, terakhir kita masuk ke angka indeks tertimbang. Tadi kita sudah bahas yang tidak tertimbang, ya, artinya dia tidak ada bobot. Kalau yang sekarang kita akan bahas tentang angka indeks tertimbang, maka kita di sini baru akan menggunakan bobotnya. Oke, angka indeks yang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponennya. Pemberian bobot didasarkan bahwa setiap barang dan jasa memiliki tingkat manfaat dan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi nanti dipisahkan tuh, mana itu pakaian, mana itu makanan. Nah, nanti makanan pun walaupun sama-sama makanan nanti diberi bobot. Beras ya ada bobotnya sendiri, bawang merah ada bobotnya sendiri, bawang putih ada bobotnya sendiri, seperti itu ya. Nah, angka indeks tertimbang ini terdiri atas angka indeks harga tertimbang, kemudian ada rumus Las-Peyres dan rumus Paschen, rumus Fisher, ada rumus Drobisch ya, kemudian ada rumus Marshall dan terakhir adalah rumus Walsh ya. Oke, lanjut. Ini adalah rumus dari ke-7 angka indeks harga tertimbang tadi ya.
ada angka IHT tertimbang, IHT sama dengan sigma HT dikali dengan WI, WI-nya adalah bobotnya. Kemudian ada indeks last payers ya, lambangnya IL, rumusnya sigma HT, harga tahun ke T dikalikan dengan kuantitas dasar dibagi dengan sigma dari perkalian H0 dikalikan dengan K0 dikalikan dengan 100 ya. Selanjutnya sampai dengan di indeks Wald, silahkan dibaca dan dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Berikut merupakan data tentang harga dan kuantitas barang sembako dari tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2015. Tahun 2011 dijadikan tahun dasar. Hitunglah indeks last payers, Pasha, Fisher, Drobish, Marshall, Walsh untuk tahun 2015. Ya, tahun dasarnya 2011. Yang diminta perhitungan untuk tahun 2015. Oke, selanjutnya kita jawab dengan menggunakan indeks last payers ya. Yang pertama ya, last payers. Ini soalnya masih muncul lagi, tadi ini salah ya, bukan 2500, kalau saya di depan 2500 harusnya 12.000. Oke, lanjut ya. Untuk mencari indeks last payers-nya kita harus tahu dulu yang hasil perkalian dari HT kali K0-nya dan H0 kali K0-nya ya, kan nanti total HT dibagi dengan total H0 K0 ini ya. Oke, kita lihat di sini HT-nya adalah 11.000 untuk beras ya, K0-nya 33, maka HT K0-nya adalah 33.000. Kemudian kita lihat H0, H0-nya 9.500 dikalikan dengan K0-nya 3, maka didapat 28.500. Begitu juga dengan minyak goreng 12.000 dikalikan dengan K0 dapat 24.000, taruh di sini. Kemudian HT-nya 12.000 dikalikan dengan 2, K0-nya, maka dapat 24.000 juga. Terus seterusnya sampai dengan ke bawang putih ya. Sampai dengan ke bawang putih ini 100 dan 24.000. Kemudian kalau sudah kita totalkan HT K0 maka didapat 365.000. Kemudian kita totalkan H0 K0-nya maka didapatkan 156.000. Jika sudah tahu jumlahnya baru kita bagi 365.000 ya dibagi dengan 156.000 ya, HT K0 dibagi dengan H0 K0 maka didapat adalah 234% ya dikalikan dengan 100. Oke. Ini untuk indeks last payers, kita lanjut. Kemudian sekarang kita menggunakan indeks Pache ya. Indeks Pache ini tadi kan rumusnya adalah sigma HT dikalikan dengan KT dibagi dengan sigma H0 dikalikan dengan KT. Ya, kita bikin dulu kolomnya HT K0 dan juga H0K. Oh, ini HTKT ya, salah nih. HTKT ini harusnya ya. HTKT ini saya lihat. HTKT dan H0KT ya, dan H0KT ini bukan H0KT, sorry ya, salah. 9.500 dikalikan 4 didapat 38.500. 11.000 dikalikan dengan 4 didapat 44.000. Begitu seterusnya sampai ke bawang putih. Maka nanti akan didapat hasilnya 328.000 dan 157.000 ya. Sehingga indeks Pache-nya kita bagi didapat hasilnya 208% ya. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks Fisher ya. Kalau di indeks Fisher ini kita mencari, kita harus udah tahu dulu nilai dari IL-nya berapa, nilai dari IP-nya berapa ya. Sudah tahu kita kalikan, kemudian kita akarkan. Ya, tadi kan kita sudah cari ya.
Maka langsung aja kita kalikan IL-nya 234 dikalikan dengan 208, kemudian di akar pangkat 2 ya. Itu didapat adalah 220,62 ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah indeks Drawbish ya. Kalau tadi indeks Fisher mereka mengalihkan dulu antara IL dikalikan IP baru diakarkan. Tapi kalau indeks Drawbish ini adalah dengan membuat rata-ratanya antara IL dan IP, yaitu IL ditambah IP dibagi dengan 2 ya. Hasilnya didapat 221. Jadi kalau untuk mengerjakan indeks Drawbish maupun indeks Fisher, kita harus tahu dulu berapa itu indeks last pairs-nya, kemudian berapa itu indeks Paschen-nya. Gitu ya, harus kita kerjakan dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke indeks Marshall ya. Rumusnya sigma HT dikalikan dengan K0 plus KT dibagi dengan sigma H0 dikalikan dengan K0 plus KT ya. Ingat ini dalam kurung ya, K0 plus KT-nya ini. Jadi yang harus kita kerjakan ini dulu. Baru nanti kita kalikan dengan HT atau H0-nya. Oke, kalian bisa bikin kolom tambahan, 3 kolom tambahan. Yang pertama adalah K0 plus KT-nya. Kemudian yang kedua adalah hasil dari perkalian antara HT dan K0 KT-nya. Kemudian yang ketiga adalah hasil perkalian antara H0 dan K0 KT-nya ya. Kita kalikan, nanti sudah didapat nilainya. Kemudian kita jumlahkan, didapatlah 693 dan 303 700. Maka selanjutnya kita bagi ya antara HT K0 KT-nya dibagi dengan H0 K0 plus KT-nya, yaitu didapat 220,91 seperti itu. Kemudian terakhir kita akan membahas tentang indeks Walsh. Ya, kita cari dulu akar dari K0 KT-nya. Kemudian kita cari yang HT dikalikan dengan akar dari K0 KT dan H0 dikalikan dengan K0 KT. Ini nggak ada KO-nya ya, salah nih ya. Kemudian nanti jumlahnya kita dapat ya 342 dan 154 893. Baru kita bagi ya, 342 dibagi dengan 154, maka didapatnya adalah 221 ya. Jangan lupa diakarkan ya, jadi 3 dikali 4 kemudian diakarkan seperti itu. Sama juga dengan ini, 2 dikali 2 kemudian diakar pangkat 2 lagi, maka hasilnya adalah 2. Baru setelah itu dikali dengan HT-nya dan dikali dengan H0-nya seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.